Karisma. Aku Rina. Aku Andini. Aku Emil. Aku Ivan. Oke. Bukan gini Nanti namanya. ngomong aja ya. Lanjut. Oke teman-teman, kita dari TEM 20 atau Teknologi Elektromedis. Nah, di sini kita semua di sini akan menjelaskan sedikit tentang tombol-tombol yang ada pada USG. Jadi di sini kita nanti akan menunjukkan cara penggunaan USG dan juga menjelaskan tentang tombol-tombolnya dan pengoperasiannya. Tonton terus ya videonya. Oke. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah memasang kabel power ke alat USG-nya. Setelah terpasang, kita colokan kepada sumber PLN. Selanjutnya kita akan memasang transducer ke tempat transducer. Nah, pastikan ini untuk rapat ya. Setelah itu kita akan membuka alat USG-nya. Setelah itu tekan tombol power untuk menghidupkan USG. Nah, ini tampilan dari alat USG jika tombol power sudah ditekan. Jadi teman-teman, ini adalah merek Hyundai, tipenya DP2200. Nah, jelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di Jadi ini adalah F-position yang berfungsi untuk mengatur posisi fokus. Kemudian ini ada IP untuk melakukan pengaturan kombinasi pengaturan gambar agar didapatkan hasil yang baik. Kemudian ada save. Kemudian ada save. Nah, save ini untuk menyimpan gambar. Kemudian ada clear di sini. Clear ini berfungsi untuk menghilangkan semua komen, hasil pengukuran dan data-data secara umum. Kemudian ada body mark untuk menampilkan simbol-simbol body mark pada layar. Ada comment di sini untuk menampilkan komentar yang diperlukan. Selanjutnya ada change. Di sini mengganti atau menu. Oke. Kemudian ada change di sini fungsinya untuk mengganti antara menu aktif menjadi menu non-aktif dan juga sebaliknya. Lalu ada measure, fungsinya menampilkan dan menutup menu pengukuran. Kemudian ada chain yang fungsinya untuk menampilkan dan menutup klip chain hasil pengukuran. Lalu ada menu yang berfungsi untuk menampilkan dan menutup menu pengoperasian. Oke. Nah, selanjutnya ada TGC, ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas gelombang ultrasound yang diterima oleh transducer berdasarkan kedalaman yang telah ditentukan di dalam kondisi realme. Nah, selanjutnya ada image mode key. Nah, ini berfungsi untuk memilih salah satu tombol berikut untuk melakukan pemilihan mode gambar yang diperlukan. Dan selanjutnya ada zoom atau dip yang berfungsi untuk memperbesar gambar atau mengatur kedalaman dari gambar. Selanjutnya ada freeze atau unfreeze gambar yang sedang ditampilkan pada layar. Nah, ini adalah tombol back, fungsinya untuk menghapus hasil pengukuran secara umum sebelumnya atau komentar. Ini ada tombol back, fungsinya itu menghasilkan hasil pengukuran secara umum sebelumnya atau komentar, kembali kepada langkah pengoperasian sebelumnya, pemilihan parameter dan lain-lain. Nah, ini adalah tombol set yang fungsinya untuk menetapkan posisi kursor pada saat pengukuran, konfirmasi pemilihan, memilih parameter dan lain-lain. Nah, ini adalah trackball yang gunanya untuk menggerakkan kursor. Teman-teman, jadi mudah-mudahannya cara pengoperasiannya kita pakai transducer. Nah, jadi transducer ini adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian teman-teman. Jadi pada USG ini
USG di bagian tubuh. Melakukan pengoperasian sebelumnya kita akan oleskan dulu gel kala transducer dan kemudian diarahkan pada tubuh yang ingin di USG. 3. Nah, sekarang kita akan melakukan USG di bagian dada pasien. Tunggu. Apa tulangnya? Jantung besti. Berdenyut. Jadi ini adalah jantung dari pasiennya, teman-teman. Terlihat kan berdenyutnya. Nah, ini mari kita zoom untuk melihat detak jantungnya, teman-teman. Nah, ini adalah jantungnya yang berdenyut seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini tadi kan bentuk dari jantung yang di USG muncul di sini di monitor. Nah, di sini mungkin akan menunjukkan sedikit cara penggunaannya. Cara penggunaan USG-nya di sini ada beberapa tombol. Nah, ini di sini terlihat tombol pasien ya, teman-teman. Nah, ini jadi jika ini tombol pasien, jika dipencet akan muncul. Oke, teman-teman, jadi ini ada tombol info. Jika diklik akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, ini ada tulisan ID, nama, dan juga umur dari pasiennya. Nah, jadi misal teman-teman ingin menulis ID dari pasiennya, teman-teman bisa gerakin kursornya. Ini gerakin kursornya untuk mengarahkan apa yang mau teman-teman isi. Nah, misal nih, ini mau klik ID. Nah, jika sudah pas, teman-teman bisa klik set. Nah, jika sudah, teman-teman klik ID yang diinginkan. Misal ID-nya adalah 12123. Jika sudah, teman-teman bisa klik selanjutnya untuk namanya, bisa klik set lagi. Misal namanya adalah TEM 20. Lalu untuk umurnya, teman-teman bisa setting sesuai umur pasiennya. Misal di sini 30. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, jadi nanti akan tertampil di atas ini ya, teman-teman. Untuk namanya adalah TEM 20, ID-nya adalah 123. Go. Nah, oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memilih bagian apa yang mau diperiksa, teman-teman bisa klik exam. Nanti akan muncul pilihan abdomen, obstetrik, small part, dan vision. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih nih apa yang mau diperiksa, bisa klik juga di body marks. Nah, jadi di sini banyak pilihan yang bisa teman-teman periksa. Misalnya di abdomen ini ada bagian-bagian yang bisa teman-teman periksa. Lalu di kin, lalu di up ini adalah misal teman-teman ingin mengecek janin pada tubuh pada rahim. Lalu ini juga teman-teman bisa cek otak, dan juga yang terakhir adalah bagian tubuh yang lainnya. Itu bisa kita close. Lalu selanjutnya adalah misal teman-teman ingin mengezoom bagian yang ingin teman-teman lihat, ini bisa klik di sebelah sini. Ini kita klik untuk zoom, melihat detak jantungnya. Terlihat dengan jelas bahwa ini jantungnya berdetak sangat kencang. Nah, kalau teman-teman ingin melihat dua layar, teman-teman bisa klik sebelah sini atau sebelah sini juga bisa. Nah, di sini akan menampilkan hasilnya dan juga monitornya. Atau ini akan menampilkan hasil dari USG. Lalu bisa klik ini lagi untuk kembali ke pengaturan awal. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman ingin membalik tampilan ini, bisa klik di VREF.
yang maksudnya adalah vertikal. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman. Kalau ingin membalikan lagi bisa klik tombol yang tadi, klik lagi, tampilan akan kembali seperti semula. Tapi jika ingin membalik secara horizontal juga bisa teman-teman. Nah, jadi ini akan mirror bentuknya. Nah, seperti ini. Lalu jika teman-teman ingin memberikan komen, bisa klik tombol komen yang sudah dijelaskan tadi di awal. Di sebelah mana yang ingin teman-teman pilih, bisa diklik misal jantung. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik set. Maka akan tertampil di sini tulisan jantung seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, jika teman-teman ingin mengeclear atau menghapus semua data yang sudah teman-teman lakukan tadi, bisa diklik tombol clear. Maka semua akan hilang, entah data dari dari tulisannya, yang lainnya bisa hilang. Seperti itu. Lalu ini juga ada 3 indikator. Fungsinya adalah yang paling bawah, gain. Ini untuk ini adalah 3 indikator terakhir, yaitu ada gain dan juga dua knop untuk kontras. Jadi ini adalah berfungsi untuk mengatur terang atau gelapnya pada transdusernya. Jadi di sini tuh kita hanya mengatur terang gelapnya di bagian transduser aja yang kita USG. Misalnya kita atur paling bawah, maka di bagian yang ingin kita USG itu tidak begitu terlihat. Nah, kalau ini adalah fungsinya untuk mengatur cahaya pada layar monitornya. Bisa setelah ini dan juga bisa gelap, bahkan terlihat seperti mati. Nah, untuk knop yang paling atas ini fungsinya hampir sama, mengatur terang gelapnya, tapi ini tidak sampai mati, masih ada cahayanya, masih tampil monitornya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, pada saat ini aku akan menjelaskan cara untuk pemeliharaan dan perawatan alat USG. Yang pertama di sini pemeliharaan dan perawatan untuk layar monitornya. Di sini layar monitor itu sebaiknya sering dibersihkan menggunakan kain bersih ataupun kertas tisu. Nah, untuk bahan yang berbasis alkohol sebaiknya jangan kita gunakan untuk membersihkan layar monitor untuk menghindari pengikisan layar monitor. Oke. Nah, teman-teman, di sini berikutnya adalah perawatan untuk transdusernya. Nah, di sini untuk membersihkan transdusernya kita menggunakan jelly khusus atau lap yang bersih dan lembut, dan tidak dianjurkan untuk membersihkan transduser itu menggunakan alkohol karena akan merusak bagian kertas. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya untuk konsol yaitu papan tombol yang ada di sini. Nah, jangan sampai konsol ini terkena cairan karena dapat berakibat kerusakan pada komponennya. Pada saat pemeriksaan, hindari gel dari komponen yang satu ini, dan perawatan ini hanya dapat dilakukan oleh teknisi yang sudah ahli saja. Nah, teman-teman, yang berikutnya yaitu pemeliharaan untuk mesin USG-nya. Di sini sebaiknya mesin USG dianjurkan diletakkan di ruangan yang mempunyai penyejuk udara dan usahakan agar terhindar dari debu-debu udara dengan cara kita membersihkan saringan udaranya. Nah, teman-teman, untuk tahap yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara untuk kita mematikan alat USG ini. Jika kita ingin mematikan alat USG ini, langsung saja kita ke tombol power yang bagian belakang. Nah, di sini tinggal kita klik aja tombol powernya. Tuh. Dari sini alat USG-nya sudah mati, jadi tinggal kita tutup saja, dan kemudian tinggal kita cabut colokan untuk sambungan listriknya. Udah. Oke teman-teman, sekian video tentang penjelasan USG kami. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dadah.